Shalom teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih sudah saling berkenalan sebelumnya. Kita saat ini mau mulai ibadah kita. Puji Tuhan karena di tengah begitu banyak kesibukan dan kelelahan kita akan aktivitas kita. Hari ini Tuhan kembali mempertemukan kita dalam persekutuan PMDKJ malam ini, baik bagi teman-teman uh, yang mengikuti secara live atau yang akan putar video ini setelah live berakhir. Perkenalkan, saya Dr. Elizabeth FKUK 2011 yang akan memandu ibadah PMDKJ malam ini. Tema kita yaitu Work with Divine Purpose yang nanti akan dibawakan oleh Pak Insinyur Tadius Gunadi MCS. Selamat malam, Kak Tadius. Malam, kali. Malam. Baik, eh, kita akan mulai. Teman-teman, dalam dunia kerja, kita sebagai dokter dan tenaga medis yang semakin kompetitif dan banyak tuntutan pekerjaan yang terus berjalan, seringkali kita menjalani pekerjaan hanya sebagai kewajiban, bahkan tanpa sadar kehilangan sukacita dan makna di dalamnya. Jarang kita mengetahui penerapan hubungan kehidupan kerja dengan rencana dan tujuan Allah. Padahal sebagian waktu sadar kita habiskan untuk bekerja. Namun malam hari ini kita akan belajar pemahaman tentang kerja yang lebih baik dan tepat dalam pandangan firman Tuhan dan menarik penerapannya dalam tugas sebagai dokter, perawat, tenaga medis maupun tenaga kesehatan Kristen. Semoga juga dapat menjawab pergumulan kita tentang tantangan dunia pekerjaan serta makna kekekalan di dalamnya. Kiranya melalui ibadah malam hari ini, Tuhan membuka hati dan memulihkan cara pandang kita melalui setiap rangkaian ibadah yang akan kita jalani bersama. Mari teman-teman, saat ini kita ambil waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, di tengah rutinitas dan tuntutan pekerjaan, mungkin tanpa sadar kita mulai menjalani semuanya hanya sekedar bertahan dari hari ke harinya. Bangun pagi mulai terasa berat, berangkat kerja dipenuhi keluhan, pulang dalam keadaan lelah secara fisik maupun hati. Bahkan mungkin kita sudah sampai pulang ke rumah atau kosan, pun pekerjaan masih menyita waktu kita. Hal-hal sederhana seperti makan, jadi terburu-buru sambil pegang HP urusan pekerjaan. Tidur juga terlambat karena masih melanjutkan pekerjaan di rumah, lalu mengulang lagi keesokan harinya. Coba kita refleksikan sejenak, teman-teman. Kapan terakhir kali kita bangun dengan semangat untuk pergi bekerja? Kapan terakhir kali kita menjalani pekerjaan dengan rasa antusias, mau memberikan yang terbaik, meskipun kita tahu tidak ada yang akan melihat kita gitu, atau mungkin berpotensi juga belum tentu orang lain akan menghargainya. Atau kapan terakhir kali di tengah kesibukan kita punya kesadaran betul-betul hadir, menikmati momen-momen sederhana dan aktivitas ringan di luar bekerja seperti tadi makan, eh, tidur, terus waktu bersama dengan keluarga dan menyadarinya sambil bersyukur kepada Tuhan. Karena kenyataannya kita lebih sering dengar kayak aduh besok kerja lagi, jaga, capek, pingin buru-buru pulang, terus eh, kapan ya ada libur lagi gitu. Dan mungkin kalau kita pernah juga merenung gitu ya, apakah
Memang pekerjaan itu selalu identik dengan beban, kelelahan, dan susah payah. Apakah pekerjaan hanya sebuah hukuman akibat kejatuhan manusia dalam dosa, atau sebenarnya Tuhan punya maksud dan tujuan di dalam pekerjaan yang kita jalani setiap hari ini? Aku mau mengajak teman-teman mengambil sikap doa bersaat teduh dan mengingat kembali bagaimana kehidupan dan relasi kita dalam pekerjaan. Dipersilahkan waktunya. Amin. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, teman-teman, kutipan ayat ini menceritakan Yesus memanggil dan mengingatkan murid-muridnya akan pentingnya beristirahat dan menarik diri sejenak dari rutinitas atau kesibukan pelayanan yang padat untuk memulihkan tenaga bersama Tuhan. Teman-teman, Allah peduli atas keseluruhan hidup kita. Ia melihat kelelahan kita dan mengenal pergumulan kita. Malam hari ini, Tuhan juga mau memanggil kita untuk beristirahat dan datang kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan setia melihara kehidupan kami, terima kasih Tuhan kalau kasih-Mu dan kerinduan-Mu uh, begitu besar sehingga Tuhan mengumpulkan kami di tengah-tengah segala kesibukan kami ya Tuhan. Kami membawa segala pergumulan kami. Kami tahu bahwa pekerjaan medis ini seringkali menyita waktu kami ya Tuhan dan sangat rentan untuk bisa menjadi berhala yang tidak kami sadari ya Tuhan. Dan mungkin juga memperhamba kami ya Tuhan eh, untuk tenggelam di dalam kesibukan dan kesulitan-kesulitannya. Padahal Tuhan juga mau kami ada menikmati aspek lain yang Tuhan berikan selain dari pekerjaan kami. Seringkali eh, daripada memandang pekerjaan itu sebagai anugerah yang sudah Tuhan berikan, malah kami lama-kelamaan menjadi kehilangan makna dan sampai kami kelelahan bahkan burnout ya Tuhan. Ya Tuhan, bukakanlah mata hati kami agar kami memiliki pandangan yang benar dan menemukan maksud Allah dalam pekerjaan, bahkan semua hal dalam kehidupan kami. Biarlah melalui tema PMDKJ pada malam hari ini, Tuhan menolong kami yang melayanimu, terutama Kak Tadius yang akan nanti membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah hikmat supaya dapat menyampaikan firman-Mu secara jelas dan benar, dan kiranya Tuhan juga yang mengaruniakan kami hikmat juga eh, bagi kami yang mendengarkannya, supaya kami juga mendapatkan pemahaman yang benar, dicerahkan, dibukakan pikirannya, dan pada saatnya nanti kami pulang boleh membawa sesuatu yang nantinya kami dapat terapkan di kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya pekerjaan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun juga Tuhan atas segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman, di sini pasti semuanya pernah ngerasain kelelahan. Mungkin juga pernah sampai burnout ya teman-teman. Males ngapa-ngapain, seperti tidak ada motivasi untuk lanjutin pekerjaan. Dan kita berpikir, apa karena aku kurang istirahat kali ya gitu. Coba aku punya waktu istirahat lebih banyak, mungkin aku bisa menemukan motivasi aku lagi gitu. Nah, tapi kalau aku punya pengalaman pribadi, eh, dan aku yakin pasti banyak juga teman-teman yang bisa relate juga ya. Ini kan di bulan Mei, banyak libur sebenarnya ya, banyak waktu untuk istirahat. Nah, aku pas waktu di-sharingkan pengurus untuk jadi MC PMDKJ ini tentang temanya tentang pekerjaan yang harusnya kita sesuaikan dengan visi Tuhan. Kebetulan banget aku sebenarnya lagi merasakan kelelahan dan memang lagi di titik bertanya-tanya ini hal-hal yang kita lakukan tiap hari itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, terus balik lagi ke tadi waktu istirahat gitu ya. Di bulan Mei ini aku udah merasakan gitu istirahatnya, terus juga udah tidur, udah healing gitu, berbagai macam cara gitu ya yang untuk menghibur. Tapi kok udah banyak waktu istirahat dan hiburan masih aja gitu. Kadang ngerasain pas waktu sadar besoknya masuk gitu ya, aduh besok kok masuk kerja lagi nih gitu. Masih ada demotivasi gitu teman-teman.
masih ngerasain kelelahan, padahal udah cukup hiburan-hiburan dan istirahat itu gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa sama atau mungkin beda dari aku ya. Nah, ini masalahnya di mana ya, teman-teman? Apakah beneran masalahnya itu di kebutuhan fisik akan istirahat atau kebutuhan fisik lainnya, atau mental kita, atau mungkin ada sesuatu dalam perspektif kita yang perlu dibenarkan. Cara pandang kita terhadap pekerjaan itu gimana, atau mungkin bisa jadi masalahnya eh, di spiritual kita, gimana hubungan kita sama Tuhan, dan gimana itu mempengaruhi semangat kita untuk menjalani hidup dan pekerjaan itu. Nah, untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan itu, kita bersyukur sekali untuk narasumber kita pada malam hari ini ada Kak Tadius, Kak Tadius Gunadi. Mungkin sebagian besar kita sudah kenal dengan beliau, tapi izinkan aku perkenalkan secara singkat. Eh, Kak Tadius ini sudah bekerja sebagai staf perkantas kurang lebih 31 tahun ya, dan sudah eh, pensiun dan sekarang sedang memfokuskan diri dalam pelayanan sebagai Executive Director WIN, atau eh, panjangannya Workplace Institute Nusantara, yang memang khusus berfokus untuk para profesional Kristen memahami panggilan dalam pekerjaan. Nah, kita udah tahu nih jam terbang dan sangat banyak sekali pengalaman beliau, tentunya juga dalam mengajar khusus dalam topik teologi pekerjaan. Pastinya pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan di awal tadi dan pergumulan teman-teman sudah sering dihadapi oleh Pak Tadius gitu ya. Maka dari itu sekarang waktunya kita mendengarkan pemaparan dan pengajaran dari beliau tentang bagaimana kita menghadapi masalah ini dan melihatnya dari perspektif sudut pandang firman Tuhan. Dengan harapan pikiran Kristus dan perkataannya menggema dan menguatkan kita dalam menjalani pekerjaan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu May the Mind of Christ. May the mind of Christ, my Savior, live in me from day to day. By His love and power controlling all I do and say. May the word of God dwell richly in my heart from hour to hour, so that all may see I triumph only through His power. May I run the race before me, strong and brave, to face the foe, looking only unto Jesus as I onward go. May His beauty rest upon me as I seek the lost to lead, and may they forget the channel, seeing only Him. Kak Tadius, sebelum aku serahkan ke Kak Tadius, mau mengingatkan teman-teman, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman sambil mendengarkan eh, pemaparan dari Kak Tadius, boleh sambil menyiapkan pertanyaannya juga, supaya bisa nanti begitu dibuka sesi tanya jawabnya, teman-teman bisa saya bacakan gitu. Bisa melalui direct ke aku, misalnya kalau malu ke everyone, bisa juga
Kalau yang mau ke everyone lebih bagus lagi, atau boleh juga memakai future raise hand tentunya nanti pas waktu selesai. Baik, kita akan mulai kepada Kak Tadius. Kami persilakan untuk memimpin dalam doa dan dilanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan, Kak. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapak, sungguh bersyukur malam ini kami dapat bersekutu walaupun lewat online, tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan juga jarak, karena Roh Kudus bisa bekerja di mana-mana, dimanapun kami berada. Dan juga Roh Kudus bekerja juga melalui internet, melalui semua peralatan yang kami pakai, karena Roh Kudus adalah juga Allah pencipta langit dan semesta ini juga. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sesi malam ini, persekutuan malam ini. Dialah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang urapi hamba-Mu, yang juga mampukan setiap kami untuk dapat mendapatkan bimbingan, pencerahan, dan juga pertolongan Tuhan untuk kami memahami, dan bukan cuma sekedar memahami, tapi kami juga dikuatkan, disegarkan, dan biarlah firman-Mu menjadi makanan bagi jiwa kami. Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk syukur. Amin. Selamat malam, teman-teman. Selamat Ya, bisa dengar malam, suara Kak. saya cukup jelas? Cukup jelas, Kak. Oke, iya baik. Sebagian saya udah kenal, tapi nggak banyak juga yang saya belum kenal. Salam kenal buat teman-teman yang saya belum kenal. Iya, Em, malam ini kita akan bahas satu topik yang memang seperti tadi Elizabeth mengatakan, memang setelah saya pelayan di Perkantas, saya sebenarnya meneruskan pelayan Perkantas, tapi supaya tidak menjadi beban buat pelayan Perkantas, maka kami bentuk satu perkumpulan, ya satu mirip yayasan, tapi kami pilih perkumpulan untuk membuat satu pelayanan yang fokusnya kepada kerja. Karena kita pikir bahwa alumni, mahasiswa mereka sudah dibenangkan, mereka dibina, mereka udah belajar tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang baik di kampus, tapi setelah mereka lulus, mereka kerja. Dan setelah mereka kerja, pembekalan untuk mereka kerja, kita harus akui mungkin waktu di mahasiswa masih sangat minim gitu. Sehingga tidak heran masih banyak yang kayak Elizabeth tadi juga share, masih susah ya kadang-kadang kehilangan motivasi kerja, masih sering merasa I hate Monday, I love Friday gitu ya. Itu yang sering kali, thank God it's Friday, itu yang paling sering kita dengarkan. Tapi kalau Monday, I hate Monday, kok bisa ya seperti itu? Sebagai anak Tuhan mestinya kan enggak gitu. Mestinya kita juga sangat I love Monday gitu, because work is satu yang menyenangkan buat kita gitu. Yaitu yang kita sadari bahwa penting sekali kita belajar tentang, makanya di WIN, di Workplace Institute of Nusantara, kita bahas tentang theology of work, tentang calling, tentang culture mandate, macam-macam lah kita bahas untuk mendalami tentang kerja itu. Sehingga kita bisa memahami kerja dengan lebih baik, dan kita lebih sukacita, akhirnya bisa kerja lebih sukacita, dan juga lebih semangat, itu sih harapannya. Jadi work with divine purpose, melayani Tuhan melalui profesi kesehatan, kira-kira begitu ya. Pekerjaan tenaga kesehatan bukan sekedar profesi untuk mencari nafkah atau menjalankan rutinitas, tapi bagian dari panggilan Allah untuk menghadirkan kasih, pemeliharaan, dan pengharapannya kepada manusia. Ketika visi kerja terlepas dari Allah, pekerjaan menjadi kosong dan melelahkan. Tetapi ketika pekerjaan dilihat sebagai bagian dari misi Allah, maka kerja menjadi bermakna, intensional, dan berbuah. Sekalipun di tengah tekanan, bahkan mungkin kita mengalami burnout gitu ya. Mengapa saya melakukan semua ini? Mengapa kita jadi tenaga kesehatan, jadi perawat, jadi dokter gigi gitu? Kenapa dokter bisa kehilangan empati? Itu awalnya sangat punya empati melayani pasien, lama-lama kehilangan empati itu. Perawat merasa shift demi shift, jadi rutin, ya tiap shift, jadi rutin saja, rutinitas. Dokter gigi yang mulai melihat pasien hanya sebagai angka, ya berapa pasien dan berapa penghasilan yang didapat. Burnout setelah pandemi, tekanan administratif, tuntutan keluarga, dan seterusnya. Jadi kenapa
kita melakukan semua ini dengan segala pergumulan yang kita hadapi gitu ya. Pertanyaan refleksi, kapan terakhir kali saya merasa pekerjaan ini bermakna? Kapan kita merasa pekerjaan ini bermakna? Atau sampai sekarang kita masih bermakna, puji Tuhan. Masih, tapi ada nggak yang kita udah merasa pekerjaannya nggak bermakna, rutin saja gitu. Apakah saya masih melihat pasien sebagai pribadi yang dikasih Tuhan, atau sudah enggak? Hanya sebagai kewajiban kita aja untuk melayani pasien. Apakah saya bekerja hanya untuk sekedar survive? Karena saya sadar kalau saya nggak bekerja, bagaimana hidup keluarga saya? Kalau saya nggak bekerja, bagaimana saya bisa survive ya? Pertama, Allah adalah pribadi yang bekerja. Jadi kenapa kita bekerja? Ya, jadi kita bekerja karena kita sadar Allah kita adalah pribadi yang bekerja. Ya, Allah bukan Allah yang cuma duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki di surga, menerima pekerjaan kita, dan juga menerima pujian penyembahan kita, tapi dia nggak bekerja. Tapi kita tahu Allah adalah pribadi yang bekerja. Bahkan kejadian mencatat pekerjaan, hal yang pertama yang Allah lakukan di dalam Alkitab yang kita baca adalah bekerja. Allah tidak tercatat di Alkitab hanya memerintah, hanya nyanyi-nyanyi, atau hanya menunggu gitu ya kan, atau hanya menikmati saja, tapi dia juga pribadi yang bekerja. Jadi kejadian 1 langsung kita diperkenalkan Allah yang mencipta. Tentu dia bekerja dengan mencipta. Tapi kalau kita sampai ke penciptaan, kita tahu bahwa di bagian lain di Yesaya dikatakan Allah sebelum alam mencipta dia merancang. Jadi dia merencana lalu melakukan. Dalam mencipta ada perencanaan baru eksekusi gitu kurang lebih. Dan tentu setelah itu kita juga lihat di kejadian Allah yang sudah merencana mengeksekusi, Allah juga mengevaluasi. Karena kita lihat di kejadian itu Allah melihat apa yang dia lakukan. Semuanya sungguh amat baik. Itu bukan cuma sekali. Jadi ada beberapa ayat kalau kita PA secara mendalam ada berapa ayat. Hampir setiap hari memang kalau nggak salah hari kedua tidak ada atau hari kedua atau keempat saya lupa. Pokoknya dari 6 hari dia bekerja, hampir tiap hari Allah selalu melihat apa yang dia lakukan dan selalu ada kata-kata itu baik gitu. Tapi yang penutupan di ayat 31 sungguh amat baik. Jadi seperti evaluasi terakhir sekaligus perayaan, selebrasi. Ya, jadi dirayakan oleh Allah. Itu satu hal yang indah. Karena itu Sabat adalah kita merayakan apa yang kita sudah kerjakan. Kita butuh Sabat supaya Sabat itu bermakna. Kita merayakan apa yang kita udah lakukan selama 6 hari, kita rayakan. Itu penting banget. Sama seperti kalau kita juga di panitia, biasanya kita rayakan. Kita rayakan kalau udah eksekusi, semua selesai, kita rayakan. Entah kita makan bersama, entah kita naikkan ucapan syukur, ya biasanya kita naikkan doa syukur kepada Tuhan, kita rayakan gitu. Jadi merayakan itu sesuatu yang penting gitu. Untuk merayakan tuh membuat kita lebih mensyukuri apa yang sudah kita kerjakan. Merayakan juga membuat kita lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik ya. Jadi Allah adalah pribadi yang bekerja. Dasar Alkitabnya, Kejadian 1-2 Allah mencipta, dia mengatur, mengkoordinasi, organisasi kita lihat dia mengatur semua. Ya lalu Allah memelihara setelah itu. Dia mengatur dengan sistematis, misalnya dia tidak menciptakan manusia lebih dahulu, tapi manusia terakhir dia ciptakan. Setelah semua yang diperlukan manusia sudah ada. Jadi sudah ada buminya, jadi ada tumbuh-tumbuhannya, ada makanannya, semua sudah ada, baru terakhir Allah menciptakan manusia. Jadi dia punya sistematik perencanaan yang baik gitu ya. Allah dia menciptakan, dia tidak menciptakan sampai detail semuanya. Ya, jadi banyak ciptaan Allah itu masih setengah jalan kalau mau dibilang. Baru permulaan atau kita bilang itu semua permulaan. Kenapa? Karena dia menciptakan manusia untuk manusia meneruskannya. Jadi alam tentu Allah masih terlibat dalam pemeliharaan bumi ini, tetapi Allah juga memanggil manusia untuk memelihara, ikut memelihara. Yang kita pakai istilah budidaya lah atau istilah membudidaya segala macam itu adalah pemeliharaan. Jadi kayak ikan kita budidaya supaya ikannya tidak habis, ya kan? Jadi budidaya itu salah satu upaya kita
memelihara ciptaan Tuhan gitu ya kan. Jadi dia memakai manusia. Jadi kita terlibat dalam penciptaan, kita terlibat dalam pemeliharaan, pengaturan dan seterusnya. Yohanes 5:17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Jadi Bapa dan anak dua-duanya bekerja, memperlihatkan pada kita sosok Allah yang bekerja, ya, sosok Allah yang bekerja. Jadi kita bekerja bukan untuk melayani Allah saja, tapi karena Allah pun bekerja. Gitu. Sekarang Allah pun bekerja, Yesus pun sebagai anak Allah bekerja. Gitu. Mazmur 104 Allah menopang kehidupannya. Jadi semua Allah yang memberikan hujan, Allah yang memberikan matahari, Allah menopang kehidupan semua ini. Bahkan Roh Kudus yang memberikan pembaharuan, jadi tanaman itu bisa diperbaharui, renewal. Pekerjaan Roh Kudus salah satu adalah renewing, memperbaharui semua yang ada. Kalau nggak ada Roh Kudus yang memperbaharui, maka semua yang ciptaan Allah akan menua, semua akan mati gitu. Tapi Allah Roh Kudus lah yang renewing banyak hal ciptaannya gitu ya. Ditopang oleh Allah, tetap menopang ciptaannya gitu. Tapi dia juga memanggil kita manusia untuk mengembangkan, untuk mengelola ciptaan yang Tuhan sudah berikan ya. Itu maka kita dipanggil untuk memelihara lingkungan. Jadi pemeliharaan lingkungan itu juga panggilan Allah untuk kita lakukan. Jadi pesan utama, kerja bukan akibat dosa atau kutukan. Memang kita baca di pasal 3 dari Kejadian, waktu manusia jatuh dalam dosa, kerja memang jadi lebih rusak. Tapi yang Allah kutuk bukan pekerjaan. Yang Allah kutuk adalah tanah. Ya, tanah dikutuk oleh Allah membuat pekerjaan memang jadi lebih sulit karena ada semak dan harus berpeluh dengan tenaga yang lebih banyak untuk mengerjakan lagi karena akibat dosa itu. Jadi akibat dosa pekerjaan menjadi lebih sulit. Tapi kerja itu sendiri bukan akibat dosa, karena kerja sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah memberikan perintah untuk manusia di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, bahwa penuhilah bumi, taklukkanlah bumi. Itu mandat budaya atau perintah Allah, perintah ciptaan Allah yang sudah diberikan manusia sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Bahkan di Kejadian 2 ayat 15, Allah menempatkan manusia di taman untuk mengelola taman itu. Ya kan? Jadi Allah sudah memberikan tanggung jawab, tugas untuk bekerja sebelum jatuh dari dosa. Tapi akibat dosa tentu kerja menjadi lebih sulit ya. Kerja adalah bagian dari desain Allah sejak awal. Ini adalah rancang Allah. Jadi Allah lah yang merancang kerja bagi manusia. Kebayang nggak kalau hidup tanpa kerja gitu buat kita? Iya kan, akan sangat membosankan gitu. Akan sangat membosankan, akan sangat tidak bermakna hidup kita. Jadi kerja itu memberi makna bagi hidup kita juga. Kerja bahkan memberikan nilai intrinsik di dalam diri kita. Jadi kita bernilai karena kerja yang kita emban ya, tidak di dalam panggilan Tuhan buat kita gitu. Aplikasi bagi tenaga kesehatan menyembuhkan, jadi teman-teman dokter gigi, perawat, kalian terlibat dalam menyembuhkan pasien, merawat pasien, mendampingi penderita, pasien yang menderita, memberi semangat, harapan kepada pasien, menjaga martabat pasien, martabat manusia, semua itu bagian dari karya pemeliharaan Allah terhadap manusia. Jadi kalian terlibat di dalam karya pemeliharaan Allah terhadap manusia ya. Dalam bukunya Timothy Keller, dia bilang kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan gitu ya. Jadi pekerjaan kita adalah merupakan bagian dari pekerjaan Allah gitu. Jadi God works ya through our works gitu, through human works. Jadi Allah bekerja melalui pekerjaan manusia ciptaannya gitu ya. Ini jadi kita bekerja ya kan, itu Allah bekerja melalui kita. Itu satu hal yang kita pahami itu. Profesi medis adalah sacred calling ya. Kenapa pakai istilah sacred calling? Karena seringkali kita harus melawan atau kita harus melawan pola pikir dualisme atau dikotomi. Kita mendikotomi jadi dua gitu. Ada yang sacred, ada yang sekuler gitu. Ya, jadi itu sacred sekuler itu adalah dikotomi atau dualisme.
di dalam pemahaman tentang kerja. Jadi banyak orang Kristen masih melihat bahwa pelayanan itu di gereja. Ya, jadi yang sacred, yang kudus itu adalah di gereja. Semua pekerjaan di gereja itu sacred, itu kudus gitu. Dan pekerja hanya urusan duniawi. Kerja ini sekuler, duniawi. Nah, pandangan ini adalah dualisme, pandangan yang salah, yang dikotomi. Itu pandangan ini membuat kita kerjanya asal-asalan. Kita tidak kerja dengan sungguh-sungguh. Kita tidak melihat pekerjaan itu kudus. Kita nggak melihat pekerjaan itu ilahi. Kita melihat pekerjaan itu hanya panggilan perut atau panggilan duniawi kita. Kita hanya melihat kalau pelayanan saja yang sacred, yang kudus, seolah-olah seperti itu ya. Jadi seharusnya kita harus ingat bahwa ruang praktek kita atau di ruang ICU, di poli, di ruang operasi, IGD, bahkan di laboratorium, itu semua bisa menjadi altar pelayanan atau mimbar pelayanan kita gitu. Itulah mimbar pelayanan kita, yaitu ruang praktek ICU. Kalau kalian memahami ini bahwa pekerjaan di rumah sakit, pekerjaan di pabrik, pekerjaan di bisnis, semuanya itu adalah sacred. Semua itu adalah ilahi karena itu mandat ilahi. Allah lah yang memberi perintah untuk taklukkanlah bumi, ya kan, untuk kesejahteraan manusia. Jadi kita harus bekerja dengan menaklukkan melalui ilmu pengetahuan dengan teknologi, kita menaklukkan bumi untuk kesejahteraan manusia, termasuk ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, kita menaklukkan sakit penyakit untuk kesejahteraan manusia. Jadi kalau kita bisa lihat itu sebagai ilahi, maka rumah sakit itu adalah tempat di mana pekerjaan Tuhan gitu, di mana kita terlibat. Itu bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan duniawi. Itu adalah mimbar pelayanan Anda, teman-teman tenaga kesehatan. Jadi kalau kalian masuk rumah sakit, masuk ke poliklinik, masuk ke ruang ICU, kalian harus sadar bahwa Allah hadir di situ. Allah turut bekerja di situ. Roh Kudus bekerja di situ. Ya, di WIN kami belajar satu topik dari satu buku ya, kami juga baru sadar gitu, wah luar biasa ya. Dia membukakan tentang kosmik pneumatologi. Jadi pneumatologi itu ilmu atau pelajaran tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang kosmik. Kenapa pakai istilah kosmik? Karena selama ini mungkin kita pahami Roh Kudus itu bekerja hanya di gereja. Roh Kudus itu bekerja hanya untuk menyadarkan akan dosa, menyadarkan akan kebenaran, hanya bekerja kalau firman Tuhan dibagikan KKR, ya kan, baru Roh Kudus bekerja. Seolah-olah di luar gereja, di luar pelayanan, Roh Kudus nggak bekerja. Apakah pemahaman itu benar? Bukankah dengan pemikiran itu kita sepertinya memasung Roh Kudus hanya di tempat yang sangat sangat apa ya, sangat yang kecil, sangat apa ya, sangat tidak besar gitu, marginal sekali gitu. Roh Kudus hanya roh yang marginal. Nggak mungkin. Kalau kita baca Kejadian 1, waktu penciptaan alam semesta ini, Roh Kudus sudah bekerja, roh melayang, ya kan, dan roh juga ikut menata, mengatur ya bumi yang tadinya masih chaos, masih kosong, menjadi akhirnya tertib gitu ya. Jadi bumi itu menjadi lebih tertib, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus, roh tertib dikatakan di Timotius ya oleh Rasul Paulus. Jadi Roh Kudus itu ada di mana-mana, ya kan? Jadi Roh Allah. Jadi kita nggak bisa menghindari Roh Allah. Jadi Roh Allah ada di ruang operasi, Roh Allah ada di IGD, Roh Allah ada di laboratorium. Allah bekerja gitu. Ya, jadi kalau kalian sadar, nanti kalian akan sadar waktu kalian operasi, loh, kok saya bisa melakukan seperti itu ya? Ya itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Tuhan menolong Anda. Waktu Anda menghadapi pasien, Anda kok bisa dapat dapat banyak insight gitu untuk memberikan jawaban kepada pasien dengan tepat. Anda sendiri heran, dari mana ya? Nanti kalau kita udah belajar kosmik pneumatologi, kita tahu itulah dari Roh Kudus. Roh Kudus lah yang memberi kita hikmat, ya sehingga kita bisa tahu gitu. Jadi ini menjadi altar kita, altar pelayanan kita. Jadi ini sacred calling. Matius 5:16 dia bilang itu ya, biarlah terangmu bercahaya sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapa di surga. Jadi perbuatan kita yang baik itu benar-benar nih perbuatan, bukan pelayanan, bukan khotbah, bukan
jadi MC, bukan puji-puji Tuhan, tapi perbuatan. Dengan kata lain, berbuat amal, menolong orang, gitu, perbuatanmu yang baik itu. Jadi perbuatan yang mungkin secara kalau secara dikotomi kita bilang itu mah duniawi, itu sekuler gitu. Enggak sekuler. Jadi orang bisa lihat perbuatan kita yang kudus itu dan mereka memuliakan Bapa di surga gitu ya. Jadi itu penting sekali untuk kita sadari bahwa tiap hari Anda berbuat kasih kepada pasien, Anda berbuat baik kepada perawat gitu, Anda juga berbuat baik kepada sejawat Anda sama dokter atau dokter gigi. Anda eh, orang bisa melihat terang itu dan mereka bisa memuliakan Bapa yang di surga. Yeremia 29:7 mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi waktu kita mengusahakan kesejahteraan kota itu bukan duniawi, itu perintah Allah. Allah memerintahkan supaya umat Allah dalam pembuangan, walaupun mereka dibuang, mereka jadi tawanan, tapi mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota. Mereka harus terlibat di dalam membangun kemakmuran kota, keamanan kota, dan seterusnya gitu. Karena kesehatan kota itu menjadi kesejahteraan kamu juga yang tinggal di kota itu. Jadi kita pahami bahwa apapun yang kita lakukan, baik sebagai banker, sebagai ekonom, sebagai businessman, sebagai dokter, tenaga kesehatan, kita lakukan itu untuk Tuhan gitu ya, untuk kita lakukan itu karena perintah ilahi gitu. Lalu Lukas 10:33-34 ini adalah perumpamaan yang sangat terkenal orang Samaria yang baik hati. Ia akan memperlihatkan bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, menolong sesama, menolong orang orang Yahudi bahkan yang jadi korban rampokan, bahkan mungkin sudah setengah mati itu, tapi ditolong oleh orang Samaria tanpa melihat sukunya, etnisnya. Itulah panggilan tenaga kesehatan. Kalian melayani siapapun yang datang dengan penderitaan, dengan rasa sakit, tanpa melihat agamanya, tanpa melihat sukunya. Ya, apakah dia musuh kita, selama ini membenci kita, tapi kalau dia dalam kebutuhan dan kita bisa membantu, kita terpanggil untuk membantu, kita terpanggil untuk menjadi orang Samaria yang baik. Padahal orang Yahudi dan orang Samaria itu bermusuhan. Mereka bukanlah bisa hidup bersama, selama ini bermusuhan. Tapi contoh ini perumpamaan Yesus membukakan, jadilah kita harus jadi orang Samaria yang baik itu. Ya, walaupun kita dimusuhi oleh orang yang Yahudi, dihina. Biasanya orang Samaria itu dihina orang Yahudi. Karena orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang campuran. Mereka bukan orang Yahudi yang tulen, yang murni, karena mereka udah kawin sama orang Moab, kawin orang Filistin, mereka menjadi orang Samaria gitu. Ya, sehingga direndahkan orang Yahudi. Tapi orang Samaria ini baik hati. Dia tidak, karena mereka menghinanya, tidak menghargainya, dia tidak mau menolong, tapi dia tolong mereka. Itu adalah perumpamaan yang kata Yesus kepada ahli Taurat, orang Farisi yang tanya kepada dia, pergilah lakukan seperti orang Samaria itu. Itulah panggilan Tuhan buat kita ya, kita harus menjadi orang Samaria. Biasanya orang-orang medis sering diumpamakan orang Samaria ini ya. Kalian melayani pasien-pasien kalian sekalipun mereka musuh kita, sekalipun agamanya memusuhi kita atau apapun, kita tetap melayani mereka, menjadi the good Samaritan gitu ya. Pasien bukan case semata, ya cuma satu kasus, ini kasus si A, kasus si B, kasus si C gitu. Tetapi manusia yang sedang alami ketakutan, jadi mereka adalah orang-orang yang sedang ketakutan, khawatir, mereka sedang rasa sakit, mereka sedang terluka, mereka mungkin juga kehilangan harapan, dan macam-macam gitu ya, kehilangan apa yang mereka percaya diri ataupun kecil hati dan seterusnya. Tapi mereka adalah gambar Allah. Sekalipun mereka beda agama sama kita, beda suku sama kita, tapi mereka adalah diciptakan segambar dengan Allah, jadi sama dengan kita. Ketika makna hilang, makna bekerja itu hilang, motivasi bergeser gitu. Gejala umum bekerja hanya jadi demi income. Ini motivasi kita udah bergeser, hanya melihat kerja itu untuk mencari income saja. Mulai sinis atau apatis terhadap sesuatu yang tidak baik, itu yang kita alami di rumah sakit. Ada perubahan peraturan atau apapun yang merugikan kita, kita sinis,
yang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita apatis biasanya gitu ya. Jadi kehilangan compassion, ya kita kehilangan belas kasihan kepada orang yang sakit, orang yang susah gitu. Kita cuma melihat mereka sebagai objek saja gitu. Pelayanan menjadi mekanis rutin, ya baik perawat, dokter, hanya mekanis saja. Kita harus melayani pasien dengan baik, dengan SOP, tapi rutin saja. Nggak ada lagi hati kita, nggak ada lagi dengan melayani dengan hati gitu. Identiti kita menjadi performance. Rumah sakit yang modern seperti Siloam pasti mereka memakai KPI, ya, Key Performance Index, yang dinilai hanya performance kalian. Seberapa kalian perform? Nggak perform, dipotong gajinya atau gajinya berkurang. Perform tinggi, gajinya tinggi. Seringkali seperti itu. Bahayanya kalau tanpa visi Allah, pekerjaan menjadi berhala. Ya. Tadi Elizabeth juga bilang, pekerjaan itu bisa menjadi berhala. Namanya workaholic misalnya, India mereka melihat pekerjaan menjadi berhala mereka. Biasanya mereka mungkin problem di keluarga, problem di masyarakat, satu-satunya yang mereka masih enjoy adalah kerja. Lalu kerja menjadi berhala mereka. Atau kebalikannya, kerja menjadi beban gitu. Dan bahasa Inggris ada istilah necessary evil. Jadi satu hal yang necessary, tapi kita nggak suka gitu, maka disebut evil. Jadi kita nggak suka, beban, wajiban, sebenarnya kita nggak enjoy gitu. Apa sih yang sebenarnya sedang Anda kejar? Perlu kita refleksikan gitu ya. Bekerja harus dengan intensional dan berdampak gitu. Melihat tempat kerja sebagai ladang pelayanan. Jadi sebagai orang Kristen, kita tidak lagi melihat tempat kerja hanya sebagai ladang untuk mencari nafkah, tapi juga ladang pelayanan. Memang kita harus mencari nafkah untuk hidup kita, tetapi tidak semata hanya mencari nafkah, tapi kita juga melihat lebih jauh dari hanya mencari nafkah, tapi sebagai ladang pelayanan, sebagai ladang panggilan Allah buat kita gitu. Ini bukan berarti kita berkhotbah pada semua pasien. Ya, jadi kita berkhotbah, kita memberitakan Injil pada semua pasien. Tidak. Ya, bahkan dalam banyak kasus kita nggak bisa beritakan Injil. Kita nggak bisa ngomongin firman Tuhan kepada mereka. Dan Allah juga tidak memanggil kita untuk memberitakan firman ataupun Injil kepada mereka. Allah memanggil kita untuk melayani mereka sebagai seorang dokter, bukan sebagai seorang penginjil. Ya, jadi kalau kita dipanggil Tuhan jadi penginjil, kita baru memberitakan Injil. Kita nggak boleh campur aduk antara menjadi penginjil atau menjadi dokter. Kalau kita dipanggil Tuhan menjadi dokter, maka tanggung jawab utama kita adalah menjadi dokter. Bagaimana merawat pasien, mendiagnose dengan baik, memberikan treatment terbaik kepada pasien dengan hati, dengan itu yang paling utama kita harus berikan. Ya, kita tidak dipanggil jadi penginjil gitu. Kalau kita dipanggil jadi penginjil, kita harus memberitakan Injil karena itu panggilan kita. Lalu bagaimana kita memberikan Injil pada mereka? Melalui kesaksian hidup. Ya, jadi dengan kesaksian hidup kita memberikan Injil kepada mereka. Jadi mereka bisa lihat bagaimana kita, dedikasi kita, pelayanan kita, disitulah kerendahan hati kita, respek kita, kepedulian kita terhadap mereka, itulah Injil yang kita beritakan kepada mereka. Keseriusan kita terhadap penyakitnya mereka, kita juga empati kita terhadap rasa sakit mereka, ketakutan mereka, apalagi kalau mereka mengalami sakit yang sudah tidak ada harapan gitu ya. Bagaimana kita empati, bagaimana kita juga empati sama mereka. Ya, jadi kita juga nggak melakukan hal rohani secara artifisial saja gitu ya, nggak gitu. Tapi kita menghadirkan karakter Kristus, belas kasih, lemah lembut, kepedulian melalui profesi kita, sehingga mereka bisa lihat Kristus di dalam profesi kita, ya, perhatian kita, kelemah lembut kita, belas kasihan kita, mereka lihat Kristus di dalam profesi kita. Langkah praktis yang bisa kita lakukan adalah mulai setiap hari dengan doa, dengan penyerahan diri dan doa. Tuhan, pakai pekerjaanku hari ini untuk menjadi saluran kasih-Mu. Ya, itu penting sekali kita memberi diri untuk menjadi penyalur kasih Tuhan melalui profesi kita sebagai tenaga medis, baik itu dokter maupun juga perawat. Melihat pasien sebagai pribadi, bukan hanya soal diagnosisnya, kita hanya lihat penyakitnya, diagnosnya, dan kita cuma
menjadi orang yang sangat ingin tahu tentang diagnosnya, tentang apa, tapi nggak melihat mereka sebagai pribadi. Kita atau kita lihat sebagai BPJS gitu, ya kan, atau pasien umum, pasien BPJS, antriannya, targetnya, berapa banyak target kita hari ini dan seterusnya, atau bulan ini, tahun ini. Tetapi manusia ciptaan Allah yang dikasih Tuhan, segambar dengan Allah. Ya inilah yang kita harus lihat tiap hari, melihat mereka begitu ya. Walaupun mereka secara fisik, secara apa ahli, tapi kita juga sadar mereka itu ciptaan Tuhan. Gitu. Karena dosa mungkin terjadilah mutasi, karena dosa lah terjadi kerusakan-kerusakan gitu ya kan. Tapi mereka semua adalah ciptaan Tuhan yang sebenarnya indah. Dan pada waktunya mungkin nanti pada waktu Tuhan datang kedua kali, banyak yang akan Tuhan ubah ya, Tuhan perbaiki. Praktek kecil, ya praktek-praktek kecil, kadang-kadang melalui praktek kecil yaitu eye contact dan beri senyum, itu memperlihatkan bahwa kita tuh care sama mereka. Dengan kita beri senyum, kita eye contact, kita nggak menganggap mereka seperti bukan manusia gitu ya kan. Lalu kita mau mendengar dengan penuh perhatian, kita nggak cuma fokus ngomong kepada mereka, kita mau dengar mereka juga penuh perhatian. Menyebut nama mereka, nama pasien bukan cuma nomor, bukan cuma saudara gitu ya, tapi menyebut nama pasien, kita baca nama pasien, kita menyebut nama mereka gitu, memberi ketenangan kepada mereka. Ya, jadi apa mencoba untuk menenangkan mereka dan seterusnya. Mungkin mereka takut, mereka gentar gitu ya. Kita berusaha untuk memberikan ketenangan. Kita harus memberikan pelayanan yang excellent, ya sebagai bentuk ibadah, work as worship gitu. Untuk excellent tentu kita harus belajar terus, ya dengan belajar terus kita bisa excellent. Kalau banyak dokter yang hebat, saudara, akhirnya nggak excellent karena apa? Dia udah merasa dia udah paling pintar. Padahal ilmu itu cepat sekali berubah. Yang 5 tahun kemarin sekarang sudah banyak pembaruan, sudah banyak pengobatan pun banyak berubah. Ya kan, tekniknya semua pun banyak berubah. Untuk excellent kita harus terus belajar. Kita nggak boleh malas gitu untuk ikut-ikut seminar, untuk ikut-ikut apalagi kalau gratis harus ikut gitu. Kalau bayar kita masih mesti nakar-nakar ya. Apakah sekarang kita ikutnya, apakah budgetnya ada atau tidak. Tapi harus terus belajar. Terus kita harus berintegritas. Yang menjadi dokter pintar saja nggak cukup, tapi kita harus punya integritas yang baik gitu ya. Excellent itu juga termasuk punya integritas. Kita bertemu dengan dokter yang hebat, ya di luar negeri kita bertemu yang hebat-hebat, rata-rata mereka sangat berintegritas, ya. Mereka tidak menipu kita, manipulatif, ya. Dan juga sangat disiplin dalam hal waktu dan lain-lain memperlihatkan ekselensinya kita gitu. Lalu kita nggak salah-salah. Seperti Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita berbuat segenap hati kita buat Tuhan, berarti kita memberi yang paling excellent, paling baik, semuanya terbaik kita berikan. Karena kita lakukan untuk Tuhan gitu. Menjadi hamba utusan, menjadi hamba Kristus atau utusan Kristus. Kadang pasien tidak ingat terapi detail kita yang kita lakukan kepada mereka, terapi yang kita lakukan mereka nggak ingat. Tapi seringkali yang mereka ingat, mereka diperlakukan dengan hormat, respect, itu yang mereka ingat. Jadi attitude kita, sikap kita kepada mereka, itu lebih mereka ingat daripada obat-obatan yang kita kasih, omongan kita kasih. Apakah mereka merasa didengar? Ya, mereka ingat bahwa dokter ini mendengarkan dia gitu. Mereka merasa dihargai, mereka dikasih. Jadi hal-hal seperti itu yang mereka ingat. Tapi mungkin terapi kita yang mungkin excellent sekali, mereka mungkin udah nggak ingat. Tapi mereka tahu kita lah dokter yang respect sama mereka, mereka senang gitu. Memiliki komunitas rohani. Burnout meningkat ketika berjalan sendiri. Karena itu penting adanya komunitas, perlu adanya mentor, sahabat rohani, dan support system yang baik. Ya, entah itu dari keluarga, kalau kalian nggak punya support system dari keluarga, ada teman-teman. Ya, jadi PMDKJ ini menurut saya juga menjadi satu support system teman-teman, sahabat rohani teman-teman. Di sini juga komunitas mentor. Jadi PMDKJ dan PMDN menurut saya dua itu teman-teman jangan lalui gitu. Jangan kalian anggap itu adalah pemberian Tuhan yang kalian harus hargai, kalian syukuri bahwa di Indonesia ada PMDN,
Bahkan di dunia ada ICMDA, ya. Jadi itu semua adalah komunitas. Di Indonesia juga ada Perkantas, ada LPMI, Tuhan berikan berapa komunitas. Tentu juga gereja, tapi kalau gereja mungkin hanya lebih bersifat umum ya. Mungkin untuk keluarga skala gereja bermanfaat, tapi untuk profesi, untuk kerja kurang gitu bermanfaat. PMDN lebih bermanfaat. Jadi persoalan-persoalan profesi seperti PMDN, pelayanan seperti WIN itu lebih bermanfaat untuk profesi ya, untuk pekerjaan, mendukung pekerjaan kalian gitu. Terus ada mentor-mentor yang baik, senior-senior yang baik, itu sangat penting gitu. Toh banyak di dalam komunitas ini, di PMDN, di PMDK, teman-teman yang senior. Maka hari ini saya lihat ada Bang Freddy, ada berapa, saya sangat bersyukur karena memang persekutuan seperti ini perlu yang ada senior. Jangan hanya muda-muda semua ya, karena yang muda-muda juga butuh senior yang bisa memberikan masukan, penguatan gitu. Mungkin hanya mendengar mereka, memberi dukungan pada mereka, mendoakan mereka, itu sudah sangat menyenangkan kalau ada seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah burnout. Jadi burnout juga bisa terjadi waktu kita menjalani panggilan Tuhan ya. Waktu kita bekerja sebagai tenaga medis, ya kan kita bisa mengalami burnout. Burnout bukan tanda Anda gagal, ya Anda gagal gitu tidak. Jadi kita perlu jelas bahwa banyak orang yang melayani Tuhan dengan setia tetap lelah gitu. Kelelahan itu sesuatu yang wajar, kita bisa alami. Elia pernah mengalami burnout gitu ya kan. Musa juga pernah, Daud juga. Bahkan Tuhan Yesus pun, walaupun Tuhan Yesus mungkin nggak burnout, tapi dia menarik diri untuk berdoa dan istirahat. Kenapa dia lakukan ini? Untuk mencegah dirinya supaya tidak burnout. Jadi kita lihat solitude, retreat gitu ya, keheningan, silent, itu semua penting untuk supaya kita tidak burnout. Sabat itu menjadi penting gitu ya. Kenapa ada sabat? Tuhan 6 hari kerja, 1 hari untuk istirahat. Kenapa? Supaya kita nggak burnout gitu ya kan. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami ya. Burnout itu bukan sekedar capek. Ya, tadi Elizabeth juga udah bilang, kalau capek itu dibawa tidur besok udah seger gitu. Ya, tapi burnout itu ada kelelahan emosional, ada depersonalisasi, ada kehilangan makna, kehilangan motivasi, kehilangan nilai, merasa kosong secara spiritual. Ini yang cukup serius ya. Jadi kalau teman-teman merasa kosong secara spiritual, ini akan mengalami burnout, kita akan mengalami kurang motivasi dan seterusnya karena Anda. Jadi ini menunjukkan bahwa Anda udah kering, Anda kurang pengisian. Ya, jadi burnout itu terjadi karena kita kurang pengisian. Saya juga kalau tiap hari saya nggak saat teduh, saya nggak beri waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, ada solitude yang bermakna, saya akan kering. Dan kalau saya kering, saya akan merasa kosong secara spiritual. Karena itu prioritas, saya mesti prioritas. Harus tiap hari ada saat teduh, tiap hari ada doa. Gitu. Sesibuk-sibuknya saya tetap harus memberikan waktu untuk berdoa. Ya, saya perhatiin teman-teman juga yang disiplin, yang memprioritaskan waktu untuk doa, waktu untuk berdiam diri, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, waktu mereka diisi oleh anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, roh Tuhan yang memenuhi mereka. Kalau mereka mengalami semua itu, mereka tidak akan kosong secara rohani. Mereka akan merasa kepenuhan di dalam Tuhan. Makanya penuh roh. Kita harus penuh dalam roh, itu penting banget gitu ya. Jadi Roh Kudus itu mau memenuhi kita. Jadi kita harus memberi waktu untuk Roh Kudus memenuhi kita. Kita harus ambil waktu untuk berdoa berdiam diri supaya Roh Kudus memenuhi kita. Memenuhi kita dengan firman-Nya, memenuhi kita dengan kasih-Nya, damai-Nya memenuhi kita. Dan memenuhi kita dengan makna nilai yang kita kerjakan. Ya, sehingga kita bisa akhirnya tidak mengalami burnout seperti itu. Penyebab burnout tenaga kesehatan biasanya tuntutan kerja yang tinggi. Bahkan kemarin kan ada yang mati, walaupun mungkin dia ada komorbid, ada sakit. Ya, tapi ini bukan jadi burnout. Jadi tuntutan tinggi kerja ini yang membuat seringkali orang burnout gitu ya. Atau dia mengalami kurang apresiasi. Jadi ini problem secara emosional, dia tidak mendapat pujian, dia tidak dihargai, lama-lama dia burnout gitu. Tekanan sistem, biasanya admin work nih. Ya kan rumah sakit sekarang banyak sekali pekerjaan admin. Di kampus juga jadi dosen, admin work-nya banyak gitu ya kan.
admin work ini menjadi suatu yang membebani tenaga kesehatan gitu. Karena selain capek, drain, melayani pasien, kita masih mesti isi banyak hal gitu ya kan. Beberapa rumah sakit memakai tenaga admin untuk bantu dokter itu atau sangat 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 beruntung ya, sangat bersyukur kalau ada rumah sakit yang seperti itu. Tapi banyak rumah sakit tidak karena mereka mau hemat uang, mereka tidak memberikan tenaga admin sehingga kita mesti kerja double gitu. Perawat juga sama, perawat sudah capek melayani pasien, setelah itu dia mesti lagi ngerjain administrasinya dan seterusnya. Belum lagi kalau ada konflik nilai dengan sejawat, dengan atasan bawahan, ini juga melelahkan kita gitu. Atau kita yang terlalu perfeksionis. Ya, kalau kita terlalu perfeksionis, mungkin kita juga perlu counseling, perlu disinilah mentor penting karena mentor akan menolong kita untuk tidak terlalu perfeksionis gitu. Untuk kita perlu dengar kata-kata it's okay kok, nggak apa-apa kok, ya kan gitu ya kan. Kata-kata itu menolong kita untuk akhirnya tidak terlalu perfeksionis. Atau kita lihat trauma pasien gitu ya. Itu juga bisa membuat burnout. Bisa kita trauma pasien juga ini bisa terjadi kalau kita salah di dalam mendiagnosa atau dalam mentreat pasien kita melakukan satu kesalahan, seringkali itu menjadi trauma. Ada yang meninggal gitu, saya sering dengar tenaga kesehatan yang sangat trauma karena dia membuat beberapa pasien meninggal gitu, dia rasa bersalah sekali gitu ya. Itu juga sesuatu yang perlu diselesaikan di hadapan Tuhan gitu. Iya kan, jadi kita semua mungkin punya pengalaman seperti itu, rasa bersalah yang dalam gitu. Selesaikan di hadapan Tuhan ya. Jadi kita mohon ampun dari Tuhan dan kalau Tuhan sudah ampuni ya kita harus terima bahwa kita sudah minta ampun gitu ya, bahwa kita salah dalam hal itu. Ya kan kita hanya berdoa supaya ke depan kita jangan. Jadi mungkin Tuhan izinkan itu juga supaya kita jadi lebih rendah hati, supaya kita lebih hati-hati, lebih teliti dalam mendiagnosa maupun dalam mentreat pasien gitu ya. Jadi kalau Tuhan izinkan sekali dua kali kita ngalamin, saya rasa itu wajar. Bukan cuma kita, banyak orang juga kan mengalami seperti itu. Perasaan kita jadi tumpul ya, kita menjadi tumpul. Ya itu juga seringkali ketumpulan kita membuat kita akhirnya apa ya kita kehilangan gairah gitu. Lalu identity hanya performa. Jadi karena performa ini membuat kita burn out juga. Karena kita dikejar untuk perform, harus prestasi, kita juga akhirnya burn out. Itu ini penyebabnya. Ini hanya beberapa contoh saja. Cara menghadapi burnout secara spiritual, kembali kepada identitas dalam Kristus. Jadi penting banget ini kita dalam Kristus. Nilai diri bukan dari jumlah pasien. Jadi seolah kalau pasien kita banyak, kita dokter yang hebat, kita bernilai gitu. Bukan juga jabatan kalau kita direktur atau apa kita konsulen dan seterusnya yang jadi jabatan-jabatannya yang seolah memberikan nilai diri kita gitu atau kita begitu produktivitas, performa kita bagus gitu selalu excellent gitu ya maka kita bernilai gitu. Enggak. Kita harus sadar bahwa nilai kita yang utama karena kita dikasih oleh Allah. Kita berharga di mata Allah. Walaupun di mata manusia mungkin kita nggak seberapa berharga, kita bukan orang hebat. Tidak semua kita menjadi dokter yang hebat. Saya rasa teman-teman harus terima, harus come to term ya, terima itu. Bahwa tidak semua kalian tuh diberikan kemampuan yang excellent, yang hebat gitu ya kan. Kita harus terima itu. Mungkin, tapi setiap kita pasti punya kelebihan. Kalau kita nggak excellent di dalam keilmuan kita, klinisi kita kurang excellent, kita masih rata-rata saja. Yang kita usahakan hanya kita harus jangan bikin kesalahan, tapi kita harus memberi yang terbaik. Tapi kita bukan penemu ini, bukan penemu itu, nggak excellent gitu misalnya. Nggak apa-apa, mungkin Anda punya kelebihan dalam hal kesabaran. Kesabaran terhadap pasien, Anda sangat sabar. Anda sangat tenang. Anda sangat baik dalam kerjasama dengan orang lain. Anda punya kelebihan. Jadi masing-masing kita punya kelebihan masing-masing. Tapi inilah yang kita harus sadar, identitas kita dalam Kristus itu paling utama. Who you are atau who am I in Christ gitu. Siapa kita dalam Kristus. Ya kan bahwa kita bernilai. Yesus sudah mati buat kita. Jadi bukan karena posisi kita, bukan karena kita dokter yang laku dan seterusnya.
Lalu belajarlah ritme istirahat, jadi ritme work and rest, ya, ritme untuk kerja dan istirahat. Itu penting, yaitu konsep sabat, 6 hari kerja, sehari harus istirahat, jangan terus kerja. Jadi mesti ada waktu-waktu istirahat. Dalam waktu kerja, dalam waktu kerja sehari-hari pun kita harus ada istirahat. Dulu saya melihat mertua saya, jadi ayahnya Kak Lydia, dia selalu pulang ke rumah. Jadi pagi dia kerja sampai jam 2 dia pulang ke rumah gitu. Dari rumah sakit dia pulang, dia ambil istirahat minimal setengah jam sampai 1 jam. Sebelum sorenya dia praktek pribadi. Jadi kalau sore jam 4 dia udah berangkat, dia praktek pribadi sampai jam 10, jam 11 malam. Tapi tiap hari dia seperti itu. Mesti ada istirahat siangnya dan seterusnya. Teman-teman juga mungkin ambillah waktu gitu ya kan. Beritahu perawat Anda kalau Anda mau nap gitu, ambil waktu nap 10 menit, 15 menit itu penting gitu. Ya jangan sampai nggak beristirahat. Tapi juga ambil waktu kalau sabat benar-benar istirahat gitu ya kan itu penting. Dan waktu istirahat itu jangan cuma fisik, tapi juga secara emosional, istirahat di hadapan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, berdiam diri dalam Tuhan. Jadi waktu kalian tidur atau kalian baring, kalian seolah-olah bersekutu sama Tuhan. Ya bercakap-cakap sama Tuhan seperti pemazmur. Pemazmur bilang bahwa di dalam waktu dia berbaring, dia banyak gitu ya berkomunikasi dengan Tuhan ataupun mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ini untuk menikmati Tuhan, memulihkan jiwa kita, jadi tidak hanya memulihkan fisik kita, tapi juga jiwa kita, emosi kita dipulihkan. Dallas Willard mengatakan, you must ruthlessly eliminate hurry from your life. Jadi jangan keterburu-buru. Jadi hidup yang sibuk, buru-buru, kita harus ruthlessly. Ruthlessly itu nggak segan-segan, jangan segan, jangan, kita harus dengan kejam lah, seolah dengan kejam kita eliminate yang hari itu. Kita harus tegas, kita harus kejam untuk mengeliminate, menghilangkan hidup yang terlalu buru-buru, hidup yang tidak tenang, yang terlalu sibuk itu gitu ya. Kurangin mungkin prioritas kalian, kurangin target-target kalian dikurangin gitu supaya jangan terlalu ambisius mau mencapai. Jadi kalian dalam waktu cepat ingin jadi konsulen, dalam waktu cepat kalian udah punya subspesialis, ya kan, pengen semudah mungkin. Kalian jangan hancurkan hidup Anda seperti itu. Jangan kalian korbankan pernikahan kalian, anak-anak kalian gitu, dan kerohanian hubungan kalian dengan Tuhan demi untuk mencapai kesuksesan yang semu seperti itu gitu. Tunggu waktunya Tuhan. Jadi kita harus sabar tunggu waktu Tuhan ya. Semua pada waktunya itu indah sekali, saudara. Walaupun mungkin bertahun-tahun sepertinya Anda hidup dalam kerutinan, tidak ada prestasi yang hebat, nggak apa-apa. Yang penting Anda terus belajar, terus mengembangkan diri. Saya bisa lihat dalam diri Kak Lydia. Kak Lydia tuh bertahun-tahun nggak dilihat orang. Ya kan, nggak berprestasi yang hebat. Tapi dia tidak berhenti untuk mengembangkan dirinya. Terus belajar tentang genetik, ya, tentang cacat, dan seterusnya. Dia belajar terus tentang talasemi, tentang macam-macam dia belajar terus. Pada waktunya, keluar semua itu. Sekarang inilah dia sangat di puncak-puncaknya gitu ya. Sampai dia sekarang umur udah 69, seharusnya 65, dia tuh sudah harus pensiun, tapi masih terus diperpanjang ya. Karena dibutuhkan, karena nggak ada orang lain yang mampu melakukan apa yang dia lakukan sekarang gitu. Jadi kalian juga perlu sabar, ya kan nggak apa-apa. Penghasilan juga waktu kali dia belum berhasil apa-apa itu penghasilannya kecil sekali gitu. Kadang-kadang sama saya pun penghasilannya kurang lebih nggak banyak beda dengan saya seorang hamba Tuhan gitu yang udah terkenal gajinya nggak besar gitu ya kan. Oh kali dia juga pernah mengalami yang seperti itu yang tahun-tahun. Tapi Tuhan tetap pelihara, nggak perlu khawatir, Tuhan pelihara. Ini yang penting kita lihat waktunya Tuhan gitu. Jangan terlalu ngotot. Pernah juga sekali dua kali kali dia coba ngotot melakukan sesuatu, tapi nggak berhasil. Tuh. Ya kan, jadi kalau memang belum waktunya. Sekarang saya baru ngerti. Oh gitu ya, mungkin waktunya Tuhan. Andai kan dia udah berhasil di waktu masih muda. Betapa anak-anak yang dikorbankan. Betapa pernikahan kami dikorbankan. Betapa juga mungkin kerohanian dia, hubungan dia sama Tuhan dikorbankan. Dia akan kering, akhirnya jatuh dalam dosa-dosa, akhirnya dia karakternya jadi buruk, dan seterusnya. Tapi syukur dia tidak berhasil di awal-awal.
sehingga dia masih punya waktu yang banyak untuk anak-anak, untuk membesarkan anak-anak, untuk menjaga hubungan dengan Tuhan dan dengan saya dan seterusnya. Ya, sehingga akhirnya semuanya terpelihara dengan baik sampai sekarang. Itu sih yang kami sangat syukuri gitu. Jadi memang mesti sabar gitu ya. S3 dia pun dia dapat setelah umurnya sudah, setelah anak-anak sudah besar. Saya masih ingat Chris atau Priska ngomong, nggak apa-apa mah, mama kuliah lagi aja gitu. Nggak usah urus kami lagi, kami bisa urus sendiri. Jadi mereka udah besar, mereka bisa urus sendiri. Nggak usah lagi diurus oleh mamanya gitu. Anak-anak yang dorong dia juga untuk ambil S3 gitu ya kan. Sehingga tidak mengorbankan anak-anak maupun keluarga. Lalu milikilah batas yang sehat. Jadi kadang berkata tidak juga bagian dari ketaatan. Jadi kita harus belajar to say no. Ya, jangan semuanya kita terima. Kita harus say no juga untuk banyak hal. Belajar untuk menerima, menolak, bahkan menolak pelayanan. Kalau kita sadar kita sudah terima pelayanan dan kita prioritas pelayanan yang ada, kita jangan tambah lagi pelayanan kalau kita sadar kita perlu istirahat, kita perlu segala macam. Itu perlu gitu ya. Jadi perlu say no kadang-kadang. Tapi juga tolak juga kalau ditawarkan pekerjaan gitu ya kan. Kalau kita rasa itu bisa terlalu banyak. Jadi kita perlu hikmat di sini. Ya, memiliki batas, boundary itu penting. Membawa luka kepada Tuhan. Jadi sebagai tenaga kesehatan, kita juga menyimpan duka, kita mengalami trauma pasien, ya kan, bahwa pasien yang meninggal, pasien yang kita gagal layani, kita merasa trauma, rasa gagal gitu ya, moral injury, luka batin dan seterusnya. Ya, tapi bawalah luka itu pada Tuhan. Bawalah rasa bersalah itu kepada Tuhan. Ambillah retret dan sampaikan pada Tuhan, ya kan. Dan terimalah pengampunan Tuhan, terimalah belas kasihan Tuhan, gitu, kemurahan Tuhan, itu yang kita terima. Yang tentu kita perlu kerendahan hati. Kesombongan kita biasanya kita mau, tapi dengan hati kita mau menerima kemurahan Tuhan. Lalu untuk ini kita butuh ruang doa, butuh komunitas, butuh counseling, butuh retret, butuh kehinangan dan solitude ya. Kita perlu itu semua. Mengingat bahwa hasil akhir ada di tangan Tuhan. Kita dipanggil untuk setia, bukan untuk menjadi Mesias, bukan untuk menjadi pahlawan, bukan untuk jadi penyelamat, tapi kita dipanggil untuk setia, untuk pada panggilan Tuhan, setia pada kehendak Tuhan kepada kita gitu. Penutup saudara, framing calling, Tuhan tidak manggil semua pergi ke ladang misi, ke pedalaman, atau cari sumber terabaikan, atau bahkan ke negara lain, ke Afrika atau Myanmar, untuk jadi misionaris di sana. Bagi tenaga kesehatan Kristen, ruang praktek kalian, bangsal di rumah sakit, bangsal pasien itu ICU, ruang operasi, dan klinik adalah ladang misi dari Allah untuk kalian layani dengan baik. Itulah ladang misi yang Allah berikan kepada Anda. Sadarilah ini ladang misi yang Tuhan percayakan. Waktu yang kalian diberikan untuk ladang misi ini minimal 40 jam seminggu. Waktu yang terbanyak dalam hidup Anda. Yaitu Tuhan sudah berikan. Berarti itulah ladang misi Anda. Itulah, dan Allah berikan waktu, Allah memberikan karunia kepada Anda, kepintaran kepada Anda, keterampilan kepada Anda, hikmat, ya, kebijaksanaan, semua Tuhan berikan kepada Anda. Bahkan Tuhan memberikan sejawat, teman-teman sejawat, ya, sama dokter gigi, perawat, untuk mendukung Anda. Tim-tim manajemen untuk mendukung Anda, supaya Anda bisa melayani di ladang misi itu dengan baik ya. Jadi sadarilah itu, inilah ladang misi dari Tuhan. Karena itu Anda terima dengan rasa syukur, penuh tanggung jawab dan rasa bangga, satu kehormatan bahwa Allah mempercayakan ladang misi ini untuk Anda layani. Nanti pada akhirnya Tuhan hanya ingin, Tuhan mau, pada akhirnya Tuhan cuma mengatakan, baik sekali hambaku yang setia, Tuhan bilang begitu. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, itulah yang kita dengar dari Tuhan, bahwa kalau di akhir hidup kita, kalau Anda sudah melakukan panggilan Anda sebagai tenaga kesehatan dengan baik, dengan setia, maka di akhirnya Tuhan akan bilang, hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sama, jadi nanti kalian akan diterima Tuhan sama seperti juga orang-orang yang
menjadi pendeta, menjadi misionaris, maupun menjadi penginjil sama gitu ya. Kita semua yang setia pada panggilannya, Tuhan akan menerima juga kebahagiaan Tuhannya gitu. Ya, sebagai penutup renungkan juga, apakah saya masih melihat pekerjaan saya sebagai panggilan Allah atau hanya sekedar cari nafkah, cari nama, cari uang, kekayaan, cari kehormatan, atau panggilan Allah. Di area mana saya mulai kehilangan makna? Maka apakah pekerjaan itu sendiri, keilmuannya sendiri, keterampilannya, atau melihat pasien sudah nggak ada maknanya buat saya. Di mana kehilangan maknanya? Nilai pekerjaannya, nilai perawatan. Apa langkah kecil yang Tuhan ingin saya lakukan minggu ini? Apakah Tuhan ingin kita memperbaiki kembali hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita nggak kering, supaya rohani kita suka penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh makna, penuh nilai. Langkah kecil apa? Apakah kita juga Tuhan suruh untuk belajar senyum kepada pasien kita, belajar untuk menyebut namanya? Kecil. Bagaimana saya perlu dipulihkan dari burnout? Apakah Anda perlu retret yang sedikit lebih panjang? Apakah Anda perlu lebih serius soal sabat? Tidak hanya healing, tapi sabat benar-benar Anda ambil solitude, waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Anda memberikan diri Anda untuk dilayani oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Bukan cuma kafe yang bagus, bukan cuma pergi ke satu tempat yang menyenangkan, tapi benar-benar kehadiran Tuhan yang menyembuhkan kalian. Healing yang sejati dari Allah sendiri itu. Sehingga Anda atau Anda belajar untuk disiplin menjaga sahabat Anda sehingga Anda tidak perlu mengalami burnout. Ya, nggak perlu dipulihkan dari burnout karena Anda tidak akan mengalami burnout kalau Anda menjaga sahabat dengan baik. Ya. Sebagai penutup, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ini undangan Tuhan Yesus. Kalau malam ini Tuhan mengundang Anda, datanglah kepada Dia. Yang letih lesu, beban berat, aku yang mampu memberikan kelegaan. Bahasa Inggrisnya, I will give you rest. I will give you rest. Aku akan beri istirahat. Istirahat di sini bukan cuma tidur, tapi istirahat di sini adalah ketenangan batin, kedamaian, kelegaan, istirahat kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk presentasi malam ini. Biarlah kami boleh dibukakan, dimampukan untuk melihat, dan ditolong Tuhan untuk mengalami zaman Tuhan, mengalami pelayanan Tuhan, koreksi Tuhan, penguatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Sehingga malam ini kami boleh dikuatkan kembali, dihibur kembali, disukacitakan kembali, didamaikan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya kembalikan ke MC untuk mungkin Q&A ya. Silakan. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Tadius atas firman yang jelas sekali dan daging semua ya. Sampai aku tuh tadi pas waktu nyatet poin-poinnya banyak banget, cepet gitu. Nah, ini kalau aku boleh menarik poin-poin uh, yang menarik bagi aku, itu ternyata sejak awal penciptaan Allah adalah pribadi yang bekerja begitu. Jadi pekerjaan itu bukan konsekuensi dari dosa gitu ya. Dan tapi dosa itulah yang membuat pekerjaan sendiri itu menjadi sesuatu hal yang sulit dan ketika visi kerja terlepas dari Allah,
pekerjaan menjadi kosong dan melelahkan. Kemudian perlunya ada kita menyeimbangkan dengan adanya sabat. Sabat itu merayakan apa yang kita kerjakan dan melihat bahwa pekerjaan kita itu baik. Selain itu, kita ternyata pekerjaan itu bukan suatu hal yang terlepas dari, bukan jadi terpisah gitu dengan hal-hal rohani kita. Nah, dan di pekerjaan itu, ladang pekerjaan kita, baik itu di IGD atau di ruang praktek kita, itu bisa menjadi altar tempat kita untuk melayani. Dan cara kita untuk melayani itu tidak seperti, bukan akhirnya kita jadi penginjil, tapi kita melakukan apa yang memang sesuai panggilan kita sebagai tenaga medis. Kita lakukan bisa dengan menunjukkan kerendahan hati kita, dari empati kita, belas kasih dan kelemah lembutan begitu. Dan ketika kita menghadapi burnout, penting adanya kita balik lagi kepada Tuhan, membawanya kepada Tuhan, dan perlu ada yang namanya komunitas gitu ya, seperti PMDKJ seperti ini gitu. Ini kebetulan sudah ada pertanyaan yang masuk, Kak. Boleh saya bacakan ya. Bagaimana menghadapi kondisi diri lelah, sedih, mempertanyakan apa pilihan yang diambil ini adalah benar karena hadapi banyak tantangan saat studi. Jadi ya berarti sama kalau kita lagi studi, baik kita studi ataupun bekerja, kan tadi Kak Tadis ada bilang memang ada duri-duri, ada semak-semak itu. Nah, mungkin teman yang bertanya ini merasakan jadi bertanya gitu. Nah, ini sebenarnya jalannya udah benar belum ya gitu. Ya, Sama kasih. memang untuk itu sih saya juga nggak tahu benar atau salah. Jadi perlu kepekaan ya, perlu hikmat. Dan disinilah saya rasa Anda perlu komunitas. Karena kalau jujur, kalau saya mencari kehendak Tuhan, saya nggak mau mencari di seorang diri. Sebab kenapa? Kalau saya seorang diri, saya sangat subjektif. Saya bisa salah gitu. Karena saya bisa sangat bias ya, bisa sangat bias kalau saya mencari seorang diri. Karena itu saya berdoa gitu, minta. Biasanya saya kalau mau cari kehendak Tuhan, saya berdoa Tuhan, pakailah teman-teman juga untuk beri masukan pada saya gitu. Ya kan, jadi tubuh Kristus itu adalah penting dalam hal mencari kehendak Tuhan. Jadi saya selalu mencari, walaupun kadang-kadang saya udah dapat gitu, saya gumuli sendiri, saya dapat jawabannya A gitu, tapi saya mesti konfirmasikan itu ke tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus mendukung, baru saya sadar bahwa iya, itu gitu. Tapi kalau nggak mendukung, saya harus menggumuli ulang gitu. Tentu, selain tubuh Kristus juga kita bisa lihat, kalau kita lihat di Alkitab, kalau itu kehendak Tuhan, walaupun misalnya ya, kalau kita lihat waktu Yusuf, misal waktu dia dijual jadi budak gitu, kan terkesan itu bukan kehendak Tuhan gitu. Masa sih Tuhan kehendaki dia jadi budak, dijual jadi budak gitu ya kan? Seolah-olah Tuhan mengizinkan kejahatan saudara-saudaranya dan dia mengalami seperti itu gitu. Ya kan? Sepertinya bukan kehendak Tuhan, nggak mungkin kehendak Tuhan seperti itu. Tapi kalau kita lihat berikutnya bahwa walaupun dia jadi budak, tapi bagaimana Tuhan menyertai dia dan Tuhan membuat dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan, kalau gitu Tuhan kehendaki dong. Kalau gitu memang itu kehendak Tuhan dong, itu masih dalam rencana Allah gitu ya kan. Karena Tuhan berkati. Nah, jadi setelah itu dia dilempar ke penjara juga sama, ya kan? Dan seperti kita mungkin juga bertanya, di mana ya Tuhan, kok Tuhan tidak melindungi dia sampai dibuang ke penjara seperti itu, kasihan banget gitu. Ya kan, ke penjara kan udah seperti nggak ada masa depan. Tetapi kalau kita lihat di penjara pun Allah menyertai dia. Allah membuat dia berhasil dalam pekerjaannya, bahkan dia menjadi asisten sipir penjara gitu. Di jadi budak, dia sebenarnya ingat jadi budak karena dia menjadi kepala dari urusan rumah tangga gitu, kayak manajer rumahnya si Potifar, ngurusin rumahnya semua gitu. Jadi dia bukan budak, tapi jadi leader, jadi pemimpin di situ. Di penjara pun dia nggak jadi narapidana, tapi dia jadi seorang asisten sipil penjara, membantu sipil penjara. Jadi kita lihat bahwa kalau itu kehendak Tuhan, biasanya Tuhan sertai dan Tuhan berkati begitu.
Tapi kalau keluhan Anda cuma capek, ya lelah dan tidak ada motivasi, saya kira itu masih wajar sih. Ya, jadi apalagi kalau Anda masih kerja terus kuliah gitu ya kan, sambil kerja ambil kuliah itu lebih berat lagi. Jadi itu mah wajar-wajar aja gitu. Jadi kuliah tuh ambil S2 selalu nggak gampang. Saya juga waktu ambil S2 itu capek banget. Bukan main capeknya baca buku, nulis buku. Apalagi zaman dulu nggak ada AI. Sekarang ada AI mungkin jauh lebih mudah gitu. Zaman dulu nggak ada AI itu setengah mati. Semua kita baca, semua kita harus summary-kan. Ya kan itu berat bukan main di zaman itu. Sehingga tentu lelah, tentu capek. Nah kalau gitu apakah memang studi itu bukan kehendak Tuhan? Belum tentu juga gitu. Ya kan, kalau Anda bisa nilai mungkin dari kesempatan Anda diberikan, dari uang Anda diberikan, dicukupkan misalnya, ya kan. Kesempatan tuh berarti Anda diterima, misalnya untuk ambil apa namanya spesialisasi A atau B, Anda diterima untuk itu. Itu kan nggak semua orang diterima. Lalu Anda juga punya cukup uang atau bahkan Anda dapat dari LPDP misalnya. Bukankah itu makin perlihatkan bahwa memang Tuhan menyertai Anda. Lalu kalau Anda sekarang mengalami kelelahan, ya hadapi kelelahan itu. Ya kan? Jadi mendekatkan diri pada Tuhan, cari semua resources yang bisa membantu Anda. Anda butuh mentor, Anda butuh orang, kadang-kadang kelelahan Anda adalah Anda hadapi itu seorang diri, tentu lelah. Tapi waktu Anda share sama orang lain, terasa beban-beban di Anda tuh Anda bagikan ke orang lain. Ya kan? Cari orang yang mau mendengarkan Anda. Orang yang seolah-olah mau ambil bagian dalam beban Anda. Orang seperti itu Anda butuhkan. Sehingga Anda akhirnya pulang setelah ngobrol sama orang itu, Anda merasa ringan. Ya, termasuk juga Anda belajar berdoa sampai Anda bisa kan firman Tuhan bilang, serahkan khawatirmu kepadanya, kepada Tuhan. Serahkan. Bukan Anda bawa khawatir itu tapi nggak mau serahkan pada Tuhan. Enggak. Semua kekhawatiran, ketakutan kamu serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku nggak sanggup. Aku mau serahkan semua itu pada Tuhan. Soal aku lulus atau tidak, aku serahkan pada Tuhan. Kalau nggak lulus, ya sudah Tuhan. Soal keluargaku ada masalah, aku serahkan pada Tuhan. Kalau Tuhan mau akhirnya keluargaku lepas dari masalah, aku syukur. Tapi kalaupun tidak, urusan itu Tuhan aku serahkan pada Engkau. Karena aku udah gak sanggup. Kalau itu masih sanggup kita bereskan, tentu kita bereskan. Jadi saya juga dulu ngalamin di keluarga ada masalah yang berat gitu. Saya tentu berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi in the end saya sadar saya nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan. Akhirnya saya cuma bilang Tuhan, saya udah berusaha tapi aku nggak sanggup. Karena itu aku serahkan kepada Engkau masalah keluarga ini. Aku percayakan pada Engkau. Apapun yang terjadi, aku serahkan kepada Tuhan gitu. Yang worst case tentu harus siap. Worst case-nya. Iya kan? Tapi waktu aku udah serahkan tuh aku rasa ada peace, ada damai. Aku nggak merasa tertekan lagi. Nah teman-teman tolong belajar. Coba kalian belajar ya. Khususnya yang tadi bertanya melalui Elizabeth. Belajarlah untuk bagaimana menyerahkan kekhawatiranmu, kelelahanmu. Kan Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kalian percuma, kalian merasa kalian udah datang, tapi kok selesai masih tetap berbeban berat, tetap letih lesu. Berarti kalian belum serahkan pada Tuhan letih lesu Anda, beban berat Anda. Kalian baru selesai kalau kalian setelah itu kalian merasa lega, kalian merasa ada rest. Ya coba, itu butuh seperti Anda mungkin kadang-kadang mungkin kita seperti Yakub yang akhir bergulat sama malaikat. Ya kan, malaikat dia bergulat dan dia nggak mau melepaskan malaikat itu dan ada yang bilang itu malaikat tapi ada juga yang bilang itu Tuhan ya. Jadi dia bergulat dengan Tuhan atau bergulat dengan malaikat. Dia bilang jangan lepaskan aku sebelum kau memberkati aku. Nah, hebat kan kalau kita punya hati kayak gitu Tuhan hargai. Tuhan juga mau. Jadi kalau kita bilang Tuhan jangan tinggalkan aku sebelum engkau mengambil beban-bebanku. Sampai semua letih lesuku, semua beban-bebanku engkau sudah ambil, baru tinggalkan aku. Supaya aku lega, supaya aku rest gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi kita berharap teman-teman lebih serius dalam relasi dengan Tuhan. Nggak lagi cuman
superficial, ya dangkal, tidak sehingga nggak berdampak apa-apa. Sayang gitu ya. Jadi itu sih saya bisa memberikan masukan untuk teman yang tadi capek, yang lelah tadi ya. Mudah-mudahan itu menjawab. Kalau enggak ya bisa teruskan lagi aja pertanyaannya. Silakan. Siap, terima kasih atas jawabannya, Kak. Ini kebetulan ada pertanyaan lagi yang mungkin eh, coba ya baca dulu deh. Terima kasih Kak Tadius atas pengajarannya. Kebetulan saya bukan tenaga kesehatan, tapi mudah-mudahan pertanyaan saya relevan juga buat teman-teman yang lain. Mohon pendapat Bapak, bagaimana sebaiknya tenaga profesional Kristen seperti dokter, konsultan, akuntan, dan lain-lain menentukan besaran tarif jasa untuk dikenakan kepada subjek yang kita layani? Apakah kita boleh mengenakan tarif premium apabila klien atau pasien bersedia membayarnya? Mungkin ini maksudnya ya kita kan ya kita profesional, kita juga ada kelelahan. Apakah dalam teologi kerja itu sebenarnya ada apa ya yang dipelajari gitu mengenai menentukan tarif itu, begitu Pak. Ya, ya Terima tentu kasih. Alkitab juga bilang bahwa orang yang bekerja harus menerima upah. Jadi itu udah prinsip kan ya. Jadi orang yang kerja pasti harus menerima upah gitu. Jadi kita harus menerapkan tarif tentunya. Tentu kita punya belas kasihan kalau orang misalnya ada orang yang tanya ini kan dari fakultas hukum. Kalau Anda seorang lawyer, Anda seorang pengacara, terus ada orang yang datang, Anda tahu dan dia juga udah bilang dia nggak punya uang, dia nggak bisa bayar dengan tarif kita, tinggal kita melihat apakah kita mau terima atau tidak. Ya kita paling cuma itu ya dengan belas kasihan. Kadang-kadang kita menolong orang. Tapi kalau orang itu mampu bayar ya tentu kita harus pasang tarif yang sesuai gitu. Jadi ya kita tentu harus tahu diri juga level kita seberapa level gitu ya kan kalau level kita udah selevelnya Hotman Paris tentu tarifnya ya kurang lebih hampir seperti Hotman Paris tapi kalau level kita masih sangat baru kita baru ya tentu kita ambil tarif yang masih lebih sesuai lah kurang lebih seperti itu tapi secara prinsip cuman itu sih jadi biasanya ada tarif pasar lah boleh bilang gitu ya tarif pasar tuh yang kita juga bisa buka di internet banyak bisa tarif seorang pengacara atau ahli hukum itu berapa secara umum itu ada gitu. Apakah kita mau sama seperti itu atau kita mau tarifnya lebih spesial gitu karena kita lulusan luar negeri kita mampu tergantung kasus juga sih. Kalau kasus ini tarifnya apa, kasus ini tarifnya apa. Saya rasa seorang dokter tenaga kesehatan juga kalau kita mau pas. Cuma kalau kita biasanya kan kalau kerja di rumah sakit udah pasang tarif kecuali kita praktek pribadi. Kalau praktek pribadi itu ya tergantung kita mau pasang tarif berapa gitu ya. Itu sih. Jadi tapi kalau cuma tanya soal apakah boleh tarif ya jelas dong. Namanya orang kerja harus harus apa ya terima upahnya gitu. Jadi kita mesti terima upah. Tapi soal besarannya, nah soal premium itu sangat tergantung, tergantung um, kasusnya, tergantung apa ya gitu. Yang mungkin kita harus hindari adalah premiumnya itu hanya karena gengsi, karena kayak kita sebenarnya kayak barang yang nggak terlalu mahal, tapi kita bikin itu jadi gengsi gitu, jadi mahal. Nah kayak gitu-gitu mungkin, nah itu menjadi pertanyaan etika ya. Seberapa kita mau mendukung yang seperti itu. Tapi itu mungkin udah topik lain. Saya rasa beda ya. Saya rasa cukup mungkin untuk yang itu. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Semoga bisa teman-teman terima. Kemudian kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti karena ini terbatas waktu, bisa langsung tanya sama Kak Tadius gitu kali ya. Nah, ini eh, kita mau tutup, kita akhiri dulu. Boleh ditutup dengan closing statement-nya sekali lagi, Pak. Kak. Ya mungkin ada sedikit yang tanya Kurniawan Stanto ya, apakah semua materi boleh Oh, saya share? Saya rasa nggak semua lah Pak. Mungkin kalau Bapak mau kutip beberapa lalu share itu.
Facebook, Instagram, TikTok sih boleh aja. Tapi kalau semua materi, saya pikir nggak ada gunanya juga dibagikan, belum tentu mereka bisa mengerti gitu ya kan. Jadi saya rasa lebih baik kita hanya mungkin kutipannya atau apa yang Bapak rasa bagus mau dibagikan ke orang lain, saya sih nggak apa-apa, no problem gitu ya. Tapi kalau semua materi, saya rasa hanya untuk teman-teman peserta aja yang sudah ikut gitu ya, supaya nggak ada salah paham dan seterusnya. Ya, sebagai closing statement bahwa um, work is defined, work with defined purpose itu adalah kita harus sadar bahwa kerja itu memang panggilan Tuhan buat kita, ya kan? Kerja itu walaupun manusia udah jatuh dosa, kerja ada masalah, tapi Tuhan ada redemption juga, ada penebusan Tuhan. Jadi waktu Yesus menebus kita, yang ditebus bukan cuma kita sebagai orang berdosa, tapi Yesus juga menebus pekerjaan kita yang sudah jatuh dan berdosa juga. Ya ditebus juga oleh Tuhan gitu. Waktu Tuhan menebus kita yang berdosa, pekerjaan pun akhirnya ditebus juga oleh Tuhan. Sehingga ada dan juga ada nanti pemulihan pada. Jadi kalaupun kita kerja sekarang di dunia ini tidak mempunyai hasil yang optimal yang baik, nggak usah khawatir. Ya karena Tuhan akan menyempurnakan semua pekerjaan kita pada waktu Yesus datang kedua kali. Jadi kita percaya akan eh, pengharapan pemulihan pekerjaan kita secara sempurna nantinya gitu. Itu satu hal yang buat saya menyenangkan sih mendengar itu ya. Teologi itu bagus banget gitu. Jadi kita nggak perlu merasa kecil hati, merasa gagal, dan seterusnya kalau kita kerja di dunia ini tidak sebaik yang kita harapkan gitu. Karena ada Allah yang akan memulihkan semuanya itu. Itu pengharapan kita. Ya, saya rasa itu. Makasih ya. Siap, Kak. Terima kasih. Sangat luar biasa. Eh, Sekalian mau minta tolong kita tutup dalam doa, Kak. Baik. Tutup firman. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan bisa mendalami lagi materi tentang work with divine purpose ini. Kami berharap Tuhan teman-teman kami makin mengerti bahwa pekerjaan bukanlah sesuatu yang dunia, bukan sesuatu yang sekular, tapi pekerjaan adalah ilahi, karena itu adalah mandat Allah untuk pada kami. Bahkan Allah sendiri memberikan teladan kepada kami. Allah adalah pribadi yang bekerja, Allah adalah perancang kerja, sehingga kami semua yang terlibat dalam pekerjaan mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Bahkan nilai kerja kami bukanlah nilai yang fana, nilai yang semu, fana, tapi nilai yang kekal. Karena segala jeripaya kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan teman-teman di tenaga kesehatan agar melalui pemahaman tentang kerja yang benar ini menolong mereka untuk melihat pekerjaan mereka sebagai sesuatu yang bernilai kekal, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati pengurus, berkati juga semua teman-teman. Dan kami rindu mereka ini makin hari makin banyak diminati, makin banyak akan ikut menjadi satu komunitas yang indah untuk saling menguatkan, saling bangun satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Kita lanjut ke doa syafaat. Mari kita menaruh hati kita lebih dalam lagi bagi pekerjaan kita dan bawa dalam doa pelayanan medis, bangsa, dan seluruh aspek hidup kita yang akan dipimpin oleh pengurus PMDKJ. Dipersilakan kepada Joy. Selamat malam teman-teman. Jadi kita masuk ke doa syafaat. Di ibadah kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak di surga buat kesempatan yang kau berikan. Kami bisa mengikuti ibadah rutin bulanan di bulan Mei ini. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan Tuhan, buat hari yang sudah kami lalui, buat pekerjaan yang sudah kami lewati. Kami bisa memuji Engkau bersama ya Tuhan, dan kami bisa mendapatkan pesan yang kau sampaikan kepada kami dari Bang Tadius tadi tentang bagaimana kami bisa melakukan pekerjaan kami dengan baik ya Tuhan, dan kami mempraktekkan nilai-nilai
Kristus di pekerjaan kami juga eh, bisa menjadi garam terang dimanapun kami kau tempatkan ya Tuhan. Bapa, ajar kami untuk bisa tetap kembali kepadamu ya Tuhan. Eh, di setiap kami memulai pekerjaan, kami tidak lupa untuk berdoa dulu, dan setelah kami selesai pekerjaan, kami juga tidak lupa untuk mengucap syukur atas apa yang sudah kami lewati. Biarlah kiranya sering bertambahnya usia kami, hidup kami bisa lebih banyak lagi dan lebih giat lagi melayani Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami mau menyampaikan beberapa pokok doa kami. Eh, Nanti teman-teman, eh, saya akan menunjukkan slide-nya. Ada 2 ucapan syukur dan 3 pokok doa. Boleh didoakan secara berurutan. Pertama-tama, kita boleh mengucap syukur buat ibadah rutin bulan yang udah kita lakukan dari awal tahun ini, dari 3 bulan terakhir itu di Februari, Maret, dan April. Bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi PMDKJ, sehingga rangkaian ibadah rutin sepanjang Januari sampai April dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk eh, dokumentasi itu yang di atas kanan itu saat ibadah luring bulan Februari, kemudian Zoom bulan Maret, terus terakhir di bulan lalu yang dibawakan oleh Bang Niko di bulan April dengan ibadah luring. Untuk ucapan syukur kedua, saya izin slide berikutnya dulu. Bersyukur buat eh, penyertaan Tuhan dalam kegiatan bakti sosial PMDKJ bersama GKY pada 9 Mei 2026 kemarin, sehingga seluruh rangkaian acara dapat berlangsung dengan lancar dan menjadi berkat bagi masyarakat suku Baduy luar. Untuk teman-teman laki-laki boleh mengucap syukur buat ibadah rutin bulanan yang sudah berjalan lancar. Buat teman-teman perempuan boleh mengucap syukur buat bakti sosial kemarin yang sudah diadakan dengan baik. Berdoa masing-masing dipersilakan. Topik doa berikutnya teman-teman, ini 3 topik doa. Pertama tentang kondisi ekonomi. Teman-teman boleh berdoa untuk kondisi perekonomian Indonesia di tengah melemahnya nilai tukar rupiah kita. Ada penurunan IHSG juga, tingginya harga energi, serta situasi politik dan ekonomi global yang tidak menentu, agar pemerintah kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Berdoa masing-masing dipersilakan. Berikutnya tentang hantavirus, berdoa untuk kasus penyakit hantavirus yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat agar setiap kasus bisa ditangani dengan baik, pasien memperoleh pertolongan dan pemulihan, tenaga medis serta pemerintah diberi hikmat dalam penanganan, dan masyarakat mendapat edukasi yang benar tanpa kepanikan yang berlebihan. Berdoa masing-masing dipersilakan. Terakhir, tentang keadilan, berdoa agar keadilan dan kebenaran semakin ditegakkan di Indonesia, terutama bagi masyarakat kecil, masyarakat adat, dan pihak-pihak yang mengalami ketidakadilan, supaya setiap pemegang wewenang diberi hati yang takut akan Tuhan, bijaksana, serta mengutamakan kemanusiaan serta kesejahteraan bersama. Berdoa masing-masing dipersilakan. Amin. Eh, Ya Bapa, itulah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau dengar doa-doa kami. Kami menyerahkan Bapa seluruh kondisi bangsa ini, kiranya Kau yang menjagai negara kami ya Tuhan, Kau jauhkan negara kami daripada krisis yang melebihan ya Bapa, dan kiranya Kau melengkapi dan pakai kami di tempat kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk doanya, Joy. Hari ini kita belajar bahwa meskipun tubuh dan pikiran kita ini memiliki keterbatasan dan adanya potensi tantangan eksternal dari pekerjaan, duri-duri tadi, kemudian kita menjadi tahu bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Dan hal ini dapat
memberikan kelegaan, kepuasan, dan kekuatan yang melampaui akal kita sehingga pada akhirnya kita dimampukan mengerjakan pekerjaan yang Tuhan telah ciptakan sedemikian baik adanya sesuai rancangan awalnya. Ia mau kita memberikan versi terbaik diri kita dalam bekerja, begitupun hal lain dalam hidup kita. Melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti dalam Kolose 3 ayat 23. Kiranya oleh firman Tuhan hari ini, kita tetap mengingat fokus utama kita terhadap visinya, dan kembali menemukan bahwa kekuatan kita dalam melakukan itu semua hanya oleh kasih-Nya. Sebagaimana dalam lagu Hidup Bagi Kristus, mari kita menyanyikan sambil teman-teman boleh mempersiapkan diri untuk kita memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, aku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasih, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus.
Baik, mari kita tutup ibadah ini dengan doa penutup dan doa persembahan. Meminta Kak Tadius kesediaannya untuk pimpin dalam doa penutup dan doa persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan malam ini yang dapat kami akhiri. Syukur untuk kesempatan bisa bertemu dengan teman-teman walaupun melalui online. Kami mengucap syukur bahwa Roh Kudus adalah Roh yang tetap bekerja dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun kami, baik lemah atau kuat, karena Roh Tuhan tetap bekerja dan mengingatkan kami, menyadarkan kami, menghibur kami, dan menguatkan kami. Tolong kami untuk terbuka, tolong kami untuk mau dipimpin oleh Roh-Mu, dipenuhi oleh Roh-Mu, dan hidup dalam Roh, dan juga firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur, kami mau menyerahkan setiap kami yang malam ini sudah hadir, jadikanlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi yang terutama menjadi pelaku firman. Sehingga firman-Mu kami hidupi, kami jalani, dan juga kami taati dalam kesetiaan. Dengarlah doa kami Bapa, kami ucap syukur, berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.